Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Evaldo Pratama dengan NIM P31 2025 02679. Kali ini atau di video kali ini saya akan membahas UAS kecerdasan pendukung pengambilan keputusan dengan berjudul optimasi model light GBM menggunakan Optuna dan interpretabilitas SHAP. Prediksi respon nasabah terhadap penawaran deposito berjangka. Selanjutnya latar belakangnya, masalah inti, tidak semua nasabah memberikan respon positif terhadap penawaran deposito. Data historis dapat digunakan untuk memetakan pola respon nasabah. Model prediktif perlu dijelaskan agar hasilnya dapat dipahami secara analitis. Tujuannya, membangun model klasifikasi respon nasabah berbasis like GBM, mengoptimalkan konfigurasi model menggunakan Optuna, menginterpretasikan faktor penting model menggunakan SHAP. Jadi di sini saya menggunakan data tabular, klasifikasi binar, dan explainable AI. Dataset penelitian. Dataset merekam kegiatan pemasaran langsung melalui telepon pada institusi perbankan di Portugal. Target prediksi adalah apakah nasabah berlangganan deposito berjangka atau tidak. Di sini 41.188 observasi dengan 20 fitur input dengan target yaitu ya atau Y di sini ya. Dengan periode 2008 sampai 2010 dan 2 kelas yes atau no. Distribusi target di sini tidak seimbang. Kelas mayoritas nasabah tidak berlangganan deposito. Kelas positif yes ya, maksud saja lebih sedikit sehingga akurasi saja tidak cukup. Fitur duration dihapus karena baru diketahui setelah panggilan selesai, seperti itu. Penelitian terdahulu ya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu ini dataset saya. Jadi ini dataset saya bank adisional dan ini untuk datasetnya sekitar 41.000 ya. 41.188 ya, dipotong dengan header. Selanjutnya ada paper rujukan saya, ada 2 paper, tapi di sini saya menulis ada 3 paper. Jadi ya, di sini papernya itu menggunakan dataset yang sama dengan dataset yang saya gunakan. Ada Moro, Hider, dan Abdul Halim. Ini saya sudah mendapatkan 2 papernya. Yang di sini adalah Isra Haider, dan yang ini adalah Khairul Nizam Abdul Halim. Jadi paper rujukan saya menggunakan dataset sama seperti yang saya gunakan untuk penelitian kali ini. Selanjutnya ada kerangka metodologi data tadi 41.188, pre-processing, like GBM, Optuna, evaluasi, dan SHAP nantinya ya. Selanjutnya ada pre-processing, keputusan pre-processing, transformasi fitur numerik dipertahankan sebagai input continue, sampai proporsi kelas yes dan no dijaga pada data trend. Selanjutnya yaitu pemodelan like GBM dan Optuna. Like GBM gradient boosting berbasis decision tree, efisien untuk menjaga data tabular, efisien untuk data tabular maksud saya ya, mampu menangkap relasi non-linear. Optuna dan output modelnya nanti model terbaik berdasarkan validasi dan evaluasi. Selanjutnya adalah evaluasi dan interpretabilitas, yaitu akurasi, precision recall, F1 score, kesimbangan precision recall-nya, ROC, AUC, kemampuan membedakan kelas ya, maksud saya seperti itu. Dan sini ada interpretabilitas SHAP-nya global. Fitur paling berpengaruh pada seluruh data uji ya. Kalau lokal, alasan berdiri pada suatu nasabah tertentu. Jadi implikasi penelitian model prediktif yang diolah dan dapat dijelaskan membantu mengidentifikasi pola respon nasabah secara lebih transparan. Like GBM memberikan prediksi respon berbasis data tabuler, Optuna menekan kualitas konfigurasi model secara sistematis. SHAP memperkuat aspek interpretabilitas pada level global dan individual. Dan kita langsung saja ya ke ini optimasinya. Jadi base saya itu menggunakan ini ya, SAI ini ya,
untuk codingnya yang punyanya Pak Alzami. Selanjutnya kita akan membahas codingnya yang sudah saya jalankan ya. Jadi di sini judulnya optimasi model lag GPM menggunakan Optuna dan interpretabilitas SHAP untuk prediksi respons nasabah terhadap penawaran deposito berjangka. Datasetnya bermarketing bank additional full CSV ya, yang ini. Jenis datanya data tabuler seperti soal yang diberikan oleh Bapak Al-Azami. Selanjutnya jenis permasalahan klasifikasi biner. Targetnya yaitu prediksi apakah nasabah berlangganan deposito berjangka yes atau tidak no. Metode yang digunakan oleh GPM sebagai model klasifikasinya. Optuna untuk optimasi hyperparameter dan SHAP untuk interpretabilitas model. Yang satu, install library ya. Pertama ya, kita install terlebih dahulu library-nya. Pip install ya. Yang kedua, impor library dan konfigurasi. Di sini saya impor warning, impor OS, warning job lab datetime. Ini untuk mengelola folder, peringatan penyimpanan dan waktu ya. Ini nampi untuk nomornya. Di sini sudah saya berikan catatan. Jadi selain buat saya belajar, mungkin nanti kalau mungkin videonya ditonton lebih enak untuk bisa mengerti apa maksud kode tersebut. Saya dapat dari mana catatan ini? Saya dapat dari internet, saya searching di Google, saya searching di AI juga. Jadi apa maksud kode-kode tersebut? Jadi saya sudah paham. Nah, di sini Pandas data tabuler ya, untuk mengolah data tabuler. Di sini ada visualisasi nantinya dan lag GPM sebagai model klasifikasi utama. Optuna untuk optimasi, jadi saya impor semua. Dan di sini ya, load successfully. Yang kedua yaitu Google Drive Setup ya. Di sini tidak saya impor di sini. Ya, saya impor di sini ya. Tetapi saya masukkan ke dalam ini ya. Ke dalam data. Nah, di sini ini data saya di Google Drive, jadi nanti diambil langsung. Jadi mengurangi resiko hilang ya, karena kemarin saya compile hilang. Jadi saya upload lagi daripada itu tersebut. Saya ambil nih base path-nya saya di sini data dan ini untuk membuatnya ya, terus membuat makdir ya, membuat directory untuk membuat folder. Di sini untuk bank additional, jadi mengambil dataset saya. Ada percabangan nih komplit. Jadi sudah. Nah, di awal ya kita itu loading pemeriksaan, kita load terlebih dahulu, periksa terlebih dahulu datasetnya. Jadi di sini langsung terdapat ya 41.188 observasi. Betul, 89 ini karena ada header ya. Jadi 20 fitur masukan ya ini ya. 1 2 3 kalau dihitung nanti ada 20 ini. Atributnya ya. Satu target Y. Nah, targetnya yaitu ya, seperti atau ya di sini ya. Target yes atau no. Nah, di sini ya. Di sini no, yes seperti itu. Validasinya ini output yang diharapkan ya betul. Terus membaca bank ya, di sini data filenya dibaca, membaca bank market dari dataset dari Google Drive. Nah, di sini ya datasetnya kita baca, datasetnya tadi sama ya seperti yang ada di Excel saya di sini. Ini ada sama ya, housemate. Nah, sama ya di sini dengan yang di Excel ini. Jadi sudah benar. Pemeriksaan kualitas data ya di sini ya. Ada nggak missing value-nya? Baris duplikat, kategori unknown, distribusi target, visualisasi kelas. Nah, hal yang perlu dipahami, unknown bukan none. Nilainya tercatat sebagai kategori eksplisit. Dataset tidak seimbang kelas. No jauh lebih besar daripada kelas yes. Pada tahap ini belum ada data yang dihapus ya. Belum kita apa ini tadi? Kualitas data awal kita periksa terlebih, kita hapus dulu belum. Output yang diharapkan ya sekitar ini ya, sekitar 88,73%. Untuk kelas 0, kelas yes sekitar 11,27%.
grafik ya, grafik distributed target tersimpan di Google Drive ya. Jadi mana tadi? Di Google Drive ini ya datanya. Figure. Nah, di sini ya datanya akan terkumpul. Besar ini ya data distribusi target ya. Seperti itu. Jadi kualitas awal di sini quick sanity check untuk memeriksa kualitas data awal. Seperti itu. Kategorinya job 330 di education. Ini ya jumlah duplikat tadi berapa, terus kategori unknown di print ya untuk perhitungan di sini. Selanjutnya preparation nih sebelum kita processing. Nah ini ya sebelum ke sini bawah tadi kita pre-processing terlebih dahulu, data preparation dulu. Tujuannya tahapannya ya membuat salinan data asli, menyerahkan data teks, menghapus duplikasi, menghapus duration, memetakan target, no dan yes, membagi data trend, melakukan imputasi. Di sini kita cleaning terlebih dahulu. Tujuannya menyiapkan data yang konsisten dan realistis ya maksud saya sebelum pemodelan. Nah, di sini makna target 0 tidak berlangganan, 1 berlangganan. Alasan menghapus duration. Nilai durasi panggilan baru diketahui setelah panggilan selesai, ya kan kita tidak tahu ya durasinya kapan ya. Jika dipakai untuk modifikasi respons sebelum kotak dilakukan terjadi information leakage dan model menjadi tidak realistis, ya kan kita sudah tahu ya. Dari mana kita tahu? Orang kita kan masih bertelepon seperti itu. Nah, sudah ada untuk ini ya apa namanya keterangannya, membuat salinan di sini ya di fcopy, menyiram teks untuk huruf kecil tanpa spasi yang tersembunyi. Bagi identifikasi fitur numerik dan kategorikal di sini menghapus dan kita print, jadilah duplikat remove 12 record after clean 41,176 setelah kita clean ya dari tadi datanya ya tadi ya. Missing remaining 0, fitur remaining 19. Jadi sudah di cleaning turun ya dari awal tadi yang berapa tadi ya yang sudah kita sebutkan di atas ya, sebanyak 41.188 dan jumlah fitur 20 langsung menjadi berapa tadi 41,176 dan fitur remainingnya 19, jadi ada penurunan. Encoding dan fitur engineering di sini ya. Ini sangat penting, tujuan membagi data secara adil dan mengubah fitur kategorikal menjadi bentuk numerik atau angka ya. Pembagian data 80% training, 20% testing menggunakan stratify agar proporsi kelas tetap terjaga. Pre-processing, numerik missing value diisi median jika ada, kategorikal missing value diisi jika modus jika ada, kategorikal kemudian diubah melalui one hot encoding, handle unknown, ignore, mencegah error jika kategori baru muncul di dataset. Seperti itu. Pencegahan leakage, preprocessing hanya preprocessor ya, hanya di feed pada data training kemudian dipakai untuk mentransformasikan dataset. Data dibagi secara stratified agar distribusi yes dan no tetap proporsional. Encoding dipelajari hanya dari data training sehingga informasi data test tidak masuk ke proses pelatihan. Nah ini ya untuk codingnya, membuat salinan, mengubah target menjadi biner, engineer sebelum riwayat kontak sebelumnya, fitur engineer kelompok usia seperti pola coding dosen ya di sini ya. Seperti polanya punyanya beliau Bapak Azam ya. Menghapus fitur konstan jika ada. Nah, di sini ya sudah tertera. Total fitur setelah encoding ada 64 di sini. Target value-nya. Jadi berikut untuk tabelnya ya. Seperti itu. 565 kolom di sini 1 2 3 4 65 kolom. Lanjut ya, transplant memisahkan fitur dan target. Langsung ke hasilnya ya. Extract set 32.940,64, extract set 8
1236,64 target distribution, Y0 29.229 dan satunya 3.711 target distribusinya ya ini ya. Ini dan fiturlessnya 64 fitur. Nah, ini ya kita ya baseline like GPM. Baseline like GPM tadi ya. Ini ya baseline ya, model klasifikasi biner ya di sini ya. Ketika kita sudah pre-processing, kita like GPM. Mana tadi? Ya ini ya. Menjadi pembanding ya di sini ya, menggunakan Optuna tujuannya memperoleh performa awal sebagai pembanding sebelum optimasi Optuna. Baseline like GPM dijalankan, akurasi metrik yang dihitung ya di sini ya sudah tertera, akurasi sampai PRAOC. Mengapa banyak metrik? Data saya tidak seimbang tadi ya. Akurasi dapat menyesatkan jika model terlalu sering memilih kelas no. Jadi kelas no tadi lebih dominan ya di sini ya. Kelas no itu lebih dominan. Kalau di presentasi malah sekitar 89% daripada kelas yes ya yang 11% di sini. Nah, kita lanjut ya baseline-nya. Lagi dan parameter awal memeriksa indikasi overfitting ya di bawah ini. Nah, ini ada menghitung ROC AOC baseline. Di sini ya. Ini terdapat baseline-nya like GPM di sini, trend accuracy 0,9135, tes akurasi, tes precision recall, advanced score, AOC ROC, trend test gap-nya ya di sini. Jadi advanced score-nya 0,8782. Nah, sekarang kita optimasi hyperparameter menggunakan Optuna. Sesuai notebook ya, dosen ya, Bapak Aljam. Di sini kita tujuan mencari kombinasi hyperparameter yang memberikan advanced score kelas positif terbaik. Jadi kita langsung saja ya, mengingat durasi juga ke bawah. Saya sudah tadi ya. Lanjut menyalakan Optuna Study. Nah, Optuna Study di sini 50% optimisme komplit. Baseline-nya 0,8831 ya ini ya. Optimization kompletnya. Base parameternya ini berikut Optuna visualisasi. Nah, ini kita visualisasinya ya. Sudah kita visualisasinya object value dan base value-nya ya di atas ini ya. Naik grafiknya. Oke, lanjut lagi. Ini hyperparameternya, learning rate. Ini contour plotnya ya. Learning rate-nya dan call sample by tree. Dan ini lagi untuk parallel coordinate Optuna tree trials. Di sini ada banyak ya datanya. Base parameter juga. Evaluasi model dan baseline versus Optuna ya. Saya langsung aja di sini ya. Conversion matrix ROC di sini ini ya. Model comparison. Nah, kita baseline-nya advanced score-nya 0,8782 kita optunakan menjadi 0,8821 seperti itu. Try-nya 0,92, tes akurasinya 0,8979. Gap-nya 0,0302. Jadi berikut ya yang tidak berlangganan ya, akurasi dan lain sebagainya. Conversion matrix-nya di sini 7123, 272, 656 dan 185. Ini ROC baseline vs Optuna ya. Di sini baseline-nya, ini Optuna-nya. Oke, split importance global SHAP ya. Di sini tujuannya menjelaskan langsung saja di sini yang perbandingan split important dan SHAP. Lanjut ya, ini untuk SHAP-nya ya. Saya langsung ke bawah dan di sini adalah untuk komponen dan nilainya ya, sudah tertera 0,7. Oke, sekian video UAS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.